Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke, kali ini uh, agak santai. Kita akan bahas soal pisau gua, tapi ini bukan pisau serius ya. Ini bisa dibilang pisau mainan ya. Nggak tahu dah ini namanya apa. Ini adalah karambit, guys. Karambit ini adalah karambit gua yang udah lama banget gua punya ya. Udah lama banget gua punya. Dan apa ya? Gua beli ini iseng-iseng waktu itu. Oke. Ini karambit berjenis mereknya dulu nih. Ini adalah merek United ya. United ya, karambit merek United. Di sini ada tulisannya ya, United. Nah, ini bergenre karambit tactical atau tactical karambit ya. Gue sebenarnya nggak terlalu pengen banget ya punya kayak pisau-pisau karambit begini. Cuman gue pernah lihat ada polisi ya, seorang polisi naik motor gitu, bawa motor, kemudian dia di depan gua naik motor, bukan pakai seragam sih, kayak polisi, kayaknya sih lebih ke polisi intel atau polisi apa, nggak pakai seragam lah ya, pakai baju preman, nggak pakai baju dinas biasa, nggak pakai seragam. Dan di belakangnya dia tempel ini tag clock yang ada Kydex-nya, ini isinya karambit. Oke. Which is menurut gue itu menarik ya, menarik banget. Gue jarang-jarang lihat ada petugas ya, petugas negara, petugas law enforcement bawa karambit yang notabene cuman sering gue lihat di film-film ya. Karambit ini mulai sering ada di film-film Hollywood ya. Pertama kali dia terkenal di film The Raid ya. The Raid itu film Indonesia, film action laga yang dibintangi oleh Iko Uwais, yang di dalamnya banyak adegan-adegan pertarungan menggunakan senjata ini, karambit. Jadi karambit ini adalah senjata tradisional khas Minang ya. Ya, ada yang bilang Minang, ada yang bilang Melayu, ada yang orang Malaysia juga mengklaim katanya dari Malaysia juga ya. Ya, area sekitar daerah-daerah Melayu, daerah-daerah Minang situlah pokoknya, daerah Sumatera, mungkin daerah Malaysia Semenanjung Melayu gitu, mungkin juga mereka juga pakai ini dari zaman dulu, entahlah. Nah, ini gua beli, kalau gua taksir nggak mahal ya. Gua beli sekitar 200 ribuan lebih, mungkin 225 ribu. Jadi ceritanya gue lagi di Pasar Senen ya, di tempat jam-jam tangan itu ya, yang jual jam tangan itu, gedung itu ada satu lapak yang dia khusus jualan pisau-pisau gitu, pisau-pisau taktikal gitu, kayak sangkur, pisau ini karambit, ada pisau lipat dan lain-lain.
Ini kebanyakan sangkur. Nah, gua lihat ada beberapa, kok lucu ada karambit, mungkin boleh kali ya gua beli satu, punya satu untuk koleksi gitu kan. Nah, ada beberapa macam, range harganya ada yang mulai dari 70.000 sampai ada yang sekian ratus ribu, ada yang 600.000, ada yang sampai 600.000, 700.000 ada. Nah, ini kebetulan range harganya di tengah-tengah antara sekitar 200-an. Nah, di harga segitu gue dapet ini, gue rasa ini worth it ya. Nah, worth it. Nah, ini genrenya ada beberapa jenis karambit, tapi yang ini genrenya adalah military tactical karambit. Jadi modelnya udah modern ya, pakai plastik. Nah, ini nggak tahu plastik atau micarta, nggak tahu gua namanya. Nah, apa yang lu dapat di sini dari harga 225 ini waktu gua beli, ini gua dapat satu set ya. Karambit dengan sarungnya dari Kydex, cukup berkualitas bagus ya, Kydex. Kemudian ini ada tag locknya. Tag lock itu untuk menyematkan karambit kita di gesper atau di sabuk ya. Jadi gini, ini dibuka, ini diteken, buka. Nah, nanti tergantung ini loh, kan di sini ada gesper kita ya. Gesper lu seberapa besar? Nah, tergantung kalau cuman segini apa lebar. Nah, ini ada step-stepnya di sini. Begitu lu udah cocok, oh pas gini nih gesper gua bisa. Jadi biar ngepas gitu. Biar bisa rapet gitu. Tutup lagi. Nah, ini dikunci. Nah, ini akan sangat rapet. Dan kualitasnya menurut gua lumayan bagus ya. Gua belum pernah punya yang Kydex begini, baru ini dapat pisau disarungin Kydex. Menurut gua sih bagus ya, cukup bagus ya, walaupun ya mungkin ada kurang rapi dikit, ada ini. Nah, ini gua mensinyalir sih ini bukan buatan lokal ya, tapi buatan China ya, mungkin impor China ya. Dan gua dapet ini kondisi tidak tajam, sangat tidak tajam, bener-bener tidak tajam ya. Ini tajam satu sisi, tapi ini pun nggak tajam. Ini nggak tajam tadinya. Ini udah gua bawa ke tukang asah profesional gua yang biasa gua langganan gua di Kalideres ya. Terus kita lihat ininya, bilahnya bilah stainless steel. Bahannya gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu apakah ini 440C gitu, kayak standar stainless steel berkualitas gitu ya. Makanya kalau lu beli stainless steel berkualitas, paling enggak belilah yang 440C. Tapi kita juga nggak tahu ini bahannya apa, nggak disebutin juga. Ya, kita asumsikan ini kalau nggak 440C ya mungkin 3CR13 dan lain-lain lah, yang buatan Cina ya. Oke, kita ukur aja. Ini kita ukur totalnya 18 cm dari ujung ke ujung, tapi ini melengkung ya. Tapi ini kita tarik garis lurus tuh 18 cm. Kemudian bilahnya, sisi tajamnya itu 8 cm, gagangnya 10 cm ya. Ini sekitar 18 cm. Nah, ukuran-ukuran segini adalah ukuran-ukuran nyaman, ukuran-ukuran EDC ya. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Ini ukuran yang pas untuk pisau pemakaian sehari-hari. Nah, ini ketebalannya, coba ya kita lihat ketebalannya. Kita lihat
tertebalnya sekitar, oh tidak terlalu tebal banget sih ya, 4 mm. Ya lumayan lah, nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu. Yang gue suka dari pisau ini, eh, gua suka dari pisau ini adalah dia stainless steel satu, jadi ini nggak khawatir apa namanya, tidak khawatir berkarat ya. Gue pernah cerita yang kemarin pisau-pisau gue kerendam semua, termasuk ini terendam semua juga. Ini nggak karatan surprisingly. Ini juga berarti menandakan bahwa ini semua materialnya berkualitas bagus guys. Ini nggak ada yang karatan. Bahkan ininya ya tidak ada yang karatan. Apalagi ini sama sekali tidak ada spot karat, bener-bener. Gue sih nggak lihat ya ada. Ini bener-bener. Terus kenapa kok ini udah baret-baret? Lu ngeliat gini ya, emang udah sering gue pakai. Tapi bukan yang aneh-aneh ya. Ini gue pakai buat sabit rumput. Jadi ini gue fungsikan seperti arit atau seperti sabit ya. Jadi gue siangin apa namanya rumput, atau gue potong-potongin rumput di depan rumah gue yang udah tinggi, gue potong-potongin tuh taman depan itu gue potong-potongin pakai ini aja cukup, nggak pakai alat mesin potong rumput, nggak pakai sabit, nggak pakai golok, udah pakai gini aja karena ini praktis, kecil dipegang juga enak begini, dan bentuknya sickle begini ya, bentuknya begini ya, ini paling enak buat ngarit gitu loh. Nah ini benar-benar gua pakai ini dan ini ujungnya udah udah lancipnya, ini kan sebenarnya ujungnya lancip ya aslinya ya, udah chipping ya, karena gua bawa ke tukang asah terlalu tajam, jadi ujungnya jadi chipping ya, lepas. Nah, yang gue suka itu tadi bentuknya yang ergonomis, ukurannya ergonomis, kemudian dia finishingnya bagus ya, kayak hairline ini brush ya. Kalau gue rasa ini udah kelihatan mewah ya guys ya. Ya memang nggak mewah gimana-gimana, tapi ini finishingnya menurut gue kayak standar pabrikan gitu loh, ya kan? Nih di brush gitu ya. Untuk finishingnya brush gitu, jadi kesannya kesan mewah gitu loh. Nih finishingnya brush, ini juga brush ya, bergaris-garis gini, menurut gue cakep. Ini ada 2 bevel di sini dan ada micro bevelnya. Ini micro bevelnya dibikin sendiri sama tukang asah, sama tukang asah langganan gue. Ya kadang-kadang ini iseng-iseng aja gue buat mainan, terus gua, tapi hati-hati ya, ini kayak gini cara maininnya. Kalau gua sih mainin begini-begini doang sih, nggak yang gimana-gimana, takut juga. Nah ini tangan gua cedera ya, ini lukanya cukup dalam dan lebar gara-gara mainin karambit, tapi bukan karambit yang ini. Nanti besok-besok akan gua review juga karambit yang lain, karena gua masih punya beberapa karambit. Rencana memang gua mau punya beberapa karambit sih, nggak cuman satu aja ini. Biar punya beberapa jenis karambit. Nah, ini kalau gua lihat di e-commerce ya, gua pernah lihat ini di Blibli, merek ini ya, United Karambit ini. Ini harganya udah 400-an ribu gitu loh. Tapi emang bener ini memang gue menilai ini sebagus itu, kayak barang 500-600 ribuan ini gue lihat, karena memang sangat rapi. Lu lihat nih, ini bener-bener nggak kelihatan seperti apa barang apa handmade ya, kayak bener-bener dari pabrik, semuanya udah rapi begini. Terus kayak skalanya skala massal gitu loh, bikinnya tuh kayak dibikin di pabrik. Lihat, kerapiannya itu kayak dibikinin di pabrik, tapi entahlah, atau mungkin ini home industry ya di China ya. Ini gua nggak tahu juga ini China apa Indonesia, juga nggak ngerti juga. Tapi menurut gua ini cukup gitu loh. Karena ada yang
kita beli karambit kayak 70 ribuan gitu, 100 ribuan itu, mungkin ada yang 200 ribuan juga itu. Kesannya kayak karambit itu kayak mainan gitu loh. Handle-nya kayak plastik yang murahan gitu kan, kayak plastik yang murahan, terus kemudian ya pokoknya kayak, terus ininya hitam gitu kan, kayak pokoknya kayak bukan bukan karambit yang bener gitu loh, kayak mainan gitu loh. Sedangkan ini tuh solid gitu loh dan tebal, materialnya 4 mm, bener-bener tebel. Handle-nya lu lihat, handle-nya bagus banget ya. Ini udah baret-baret, tapi ini tuh solid guys. Ini bukan plastik murahan sih, bukan plastik ringan murahan yang gampang ini. Ini emang udah ada gompal-gompal dikit karena memang sering jatuh, sering apa, jadi kayak gitulah. Nah, menurut gua cukup memuaskan sih. Nah, informasi lagi, sebenarnya toko yang jualan pisau ini sebenarnya dia punya banyak pisau, banyak banget macamnya. Tapi gue nggak sempat lihat semuanya. Terus gue tanya-tanya ke beliau, apakah ada toko online-nya. Beliau menjawab nggak punya. Jadi dia memang stoknya tuh banyak guys. Di toko itu aja kayak berak-rak gitu loh. Stoknya dia tuh banyak. Jadi kayaknya dia memang nggak tahu importir, nggak tahu gimana ya. Stok dia tuh banyak guys. Jadi emang bener-bener pemain besar gitu loh. Dan gue tanya kenapa kok nggak naruh barang dagangan di online aja, kayak misalnya di Tokped atau di Shopee gitu kan, dengan untuk menjangkau market yang lebih luas gitu kan. Jawaban beliau adalah nggak perlu, karena setiap hari ada reguler orang yang beli ke dia, beli habis itu dikulak ya, terus dijual lagi. Nah, barangnya dijual lagi di marketplace. Makanya gue pernah lihat ini di Blibli kalau nggak salah ya, coba cari aja Karambit United ya, itu harganya di 400-an lebih gitu. Kalau beli di sono 215, tapi ini harga udah lama ya. Gue beli tahun ini udah lama banget, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Udah lama banget nih gue punya karambit ini. Dan ya memang ini bukan jenis karambit tradisional ya, modern gitu kan, dari plastik, dari terus finishingnya seperti ini, bener-bener modern gitu loh. Asik. Coba kita lihat. Ini jarang gua asah ya. Oh, tajam. Walaupun nggak tajam banget sih, nggak. Karena memang nggak buat nyembelih, nggak buat apa. Nggak buat nyembelih. Tapi ini awalnya malah sama sekali nggak tajam. Ini udah ya, kalau di tukang asap profesional kan nggak cuman di BG aja ya, nggak di belt grinder ya, nggak di biji aja, nggak dipakai mesin aja dia. Beliau menajamkan ini atau mengamplas atau mengasahnya nggak pakai kayak belt grinder itu yang amplas yang panjang itu, pakai mesin nggak. Ini tentunya ini udah pakai batu asah juga kayaknya sih, udah naik. Nggak tahu naik sampai grade berapa, gue juga nggak ini, karena gue juga udah pesen jangan terlalu tajam gitu ke beliaunya, karena ini kita bukan buat sembeli, bukan buat motong di dapur atau buat kerja di dapur, enggak. Ini cuman mainan sih sebenarnya, karena koleksian aja, yang pada kenyataannya akhirnya juga gue pakai akhirnya nih. Udah baret-baret nggak karuan, gue pakai, udah jatuh berkali-kali. Bagus sih, kualitas stainless steelnya menurut gua cukup bagus ya. Makanya gue curiga ini udah pakai stainless steel 440 ya. 440 tuh kayak kelasnya udah kayak kelas pisau Ganzo ya, kalau lu tahu ya, pisau Ganzo ya, pisau Ganzo.
pisau Ganzo, pisau Chinese made juga, buatan Cina juga, yang respectable ya menurut gua, walaupun di tengah gempuran pisau-pisau buatan Amerika ya, pisau-pisau lipat buatan Amerika, pisau-pisau bushcraft buatan Amerika yang terkenal sekali apa namanya reputasinya, tapi Ganzo itu punya, sekarang sudah diakui sebagai salah satu pisau terbaik ya, dengan budget yang sangat murah. Harganya mungkin ya separuhnya lah, ya mungkin nggak sampai separuh sih, mungkin ya selisihnya bisa 30% dibandingin misalnya lu beli Moraknif ya, lu beli dengan model-model yang mirip dengan Moraknif ya, apa namanya Ganzo, itu harganya misalnya lu beli Moraknif 300.000, dia harga 200.000 gitu. Ganzo tuh gue rencana mau beli Ganzo juga karena penasaran gitu. Nah seperti itu, apa namanya seperti ini cara makainya. Kalau cuman buat mainan atau buat atraksi ya begini ya, masukin ke jari terus begini biasa. Kayak kalau cari di YouTube aja tuh ada atraksi atau apa namanya cara trik-trik karambit gitu. Tapi untuk combat yang sebenarnya, combat atau pertarungan yang sebenarnya, kalau ini terpakai, ini nggak boleh begini guys, harus begini dikeluarin. Kenapa? Ya pertama gini dulu, jadi karambit itu adalah senjata yang sebenarnya nggak boleh diperlihatkan, rahasia nih, diumpetin dulu. Jadi ketika pistol lu udah habis pelurunya, atau parang lu atau golok lu udah jatuh lawan musuh, lu tinggal nggak punya apa-apa, lu tinggal tangan kosong, lu masih punya karambit. Lu masih punya karambit, dan karambit ini dipakai untuk membela diri di saat-saat terakhir, last minute, jadi senjata terakhir. Jadi jangan sampai ketahuan musuh lu, ini umpetin di belakang punggung lu. Begitu musuh mendekat, ini langsung ambil ini, langsung. Dan ini termasuk salah satu senjata yang sangat mematikan. Kenapa? Kalau lu pakai yang apa namanya parang atau golok atau machete atau apapun yang gede, yang ukurannya bilahnya mungkin 20 cm, 30 cm mungkin, itu akan butuh waktu dan butuh tenaga yang besar untuk apa namanya kayak mengayunkan ke musuh atau ke lawan, ke sasaran. Kalau ini langsung deploy, langsung dikeluarin, langsung bisa nyambit. Dan ini bisa ini bisa langsung nah ini efeknya ya kayak celurit guys. Jadi lu bayangin ya, ini apa pembuluh darah lu gitu misalnya di sini, kan beda dengan di sayat ya. Dengan di sayat beda. Jadi kalau di sayat tuh bisa kena cuman nyerempet gitu. Kalau ini enggak, begitu lu kena tek, ini nih efek kuku guys. Efeknya adalah efek cakar, efek kuku nancep guys. Cek, shoot gitu. Jadi lukanya akan dalam, begitu ini nancep akan dalam guys. Dan bisa memberikan luka yang parah, bisa pendarahan. Ya contohnya gua ini gua kena tapi bukan yang ini. Adalah nanti gue ceritain kapan-kapan. Ini bisa lukanya lebar, jadi begini lukanya gara-gara mainan karambit. Tapi bukan karambit ini nggak terlalu berbahaya karena juga ini deploymentnya mudah. Cuman ini gara-gara gue asahin jadi agak terkikis guys. Gimana ya, ini agak terkikis ya, apa namanya bilahnya agak terkikis sehingga ini agak
agak uh, oblak ya, agak oblak, uh, sehingga kalau begini bisa jatuh. Sementara ini sih aman sih karena melengkung ya. Enaknya ini melengkung jadi aman, nggak jatuh. Karena dia melengkung jadi ketahan. Tapi ini agak oblak. Tadinya rapat banget guys, rapat aslinya. Waktu beli rapat. Dan cara bukanya jangan lurus begini ya, karena ini bilahnya melengkung. Lu juga ngeluarinnya juga pelan-pelan gini. Juga ngikutin melengkungnya, jadi begini. Tuh, melengkung. Masukinnya juga gitu, melengkung. Sesuai jalannya. Mantap kan? Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini nggak boleh dimasukin guys? Ketika ini masuk ke rusuk lawan atau ke badan lawan, atau mungkin kena ke barang lawan, kena tas, kena jaket, kena apa, atau kena rusuk lawan masuk gitu. Ini pas waktu lu tarik begini bisa nyangkut guys. Kalau lu kenceng, kalau lu ya namanya pertarungan kan cepet ya, berlangsung dengan cepat ya, dengan refleks gitu. Ketika ini di sini lu begini, wah ini bisa nyangkut guys, bilahnya bisa nyangkut dan wah ini jari lu bisa patah, nih jari yang nyangkut ini. Mendingan ini kalau nyangkut lepas udah. Kalau ini nggak dimasukin sini kan bisa lepas gitu aja. Jadi aman jari kita. Nah itu sih kata ahli-ahli bela diri ya. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, kalau yang model sekarang yang tactical, yang practicality itu tajam dua sisi. Sini tajam, sini juga tajam. Cuman ini karena gue memang niat cuman buat mainan, nggak terlalu gimana juga, jadi gue beli ini aja sih, satu sisi nggak masalah. Toh kepakainya juga memang gue pakai buat sabit rumput ya, buat bersihin rumput halaman tuh ya begini aja. Nah itu memang untuk yang merek United ini memang nggak terlalu banyak ornamennya. Dia ya simple aja, standar simple, tapi garis-garisnya itu bagus guys. Garis-garisnya itu bagus kayak bikinan pabrik gitu loh. Makanya gue curiganya ini buatan pabrik ya, massal ya. Tapi dengan kualitas yang menurut gue oke ya. Nah seperti itu. Dari sini gue jadi punya ide mau kulaan pisau sih sebenarnya guys. Mau jualan pisau. Pengen jualan pisau-pisau kayak pisau lipat, pisau ini ya, pisau karambit itu, ngambil di pasar Senen gitu. Tapi gue belum sempet dan kayaknya masih ragu gitu loh. Pengen nyetok itu ragu. Gue rasa masih bisa dijual lagi karena bahkan gue bisa ngambil margin yang gede kalau mau ya, kalau niat ya. Tapi mungkin gue nggak akan seininya. Asalkan misalnya jualan jalan gitu ya, gue nggak akan ngambil untung yang gede sih. Ya paling ngambil untung gocap cukup lah. Yang penting buat nutup ongkos transport ya. Nah seperti itu. Ini memberi gue ide gitu loh, bahwa gue akan ngambil barang terus gue jual lagi gitu, seperti itu. Cuman sementara ini belum terrealisasi ya. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue ini cakep banget ya dengan harga segini ya. Ini gue beli waktu itu 225, tapi nggak tahu sekarang ya harganya. Ya nggak tahu juga kalau sekarang udah 300. Makanya ada yang jual 400 lebih. Nah ini reliable banget ya. Seperti itu. Ya seperti itu. Hati-hati kalau punya ini terus main-main, udah banyak korbannya. Gue sharing-sharing sama temen juga gitu, luka gara-gara ini. Hati-hati, keep secure, keep safely ya, bermain secara aman.
moga-moga ada rezeki lagi kita beli lagi, oke? Nah ini review karambit pertama gua. Nanti akan ada karambit yang lain seperti karambit tradisional, pamor ya, damaskus dan lain-lain yang akan gua review. Dan gua punya juga karambit custom pesanan gua yang gua rancang sendiri, gua desain sendiri. Gua minta bikin ke pandai besi yang pengrajin ya. Gua lebih ke maker atau bukan, karena dia bukan cuman pandai besi nempak itu gitu aja, tapi benar-benar craftsmanshipnya rapi gitu, kayak bikinan pabrik, bagus banget. Nanti akan gue share karambit gue yang custom, yang gue belinya juga agak lumayan harganya. Oke, gitu aja sementara. Kalau ada yang komen, kalau ada yang minat atau apa, boleh hubungin gue. Nanti mungkin bisa gue cariin ya, tapi sementara gue belum ada waktu sementara ini untuk ke pasar Senen lagi. Pengen sih kulaan lagi, lihat-lihat di sana lagi, karena menurut gue di sana harganya murah-murah dan cukup terjangkau ya, dan barangnya bagus-bagus menurut gue, nggak asal-asalan gitu. Oke, gitu aja menurut gue. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullah. Oh ya, ininya tadi udah gue jelasin ya ini ya. Kydex-nya juga bagus guys. Ini Kydex-nya lumayan, lihat nih. Kydex-nya cukup look-nya juga bisa menyesuaikan ini. Pas. Ya standar produksinya bagus sih menurut gue. Materialnya bagus. Oke, kalau ada yang minat boleh nanti info-info aja. Barangkali gue ada waktu, gue akan ke sono. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.